Itu dulunya sebelum si Baduga Maharaja Prabu Siliwangi tapa di sini, sudah ada Syekh. Kita lagi di sini, kadang-kadang ada harimau di belakang segala macam, itu namanya di hutan. Selamat datang kembali di sebuah perjalanan menuju legenda, misteri, dan sejarah. Baik, di episode kali ini Lemira akan mengunjungi sebuah gua yang terletak di lereng Gunung Salak, Bogor, di mana gua ini memiliki hubungan atau kisah yang sangat erat dengan keberadaan kerajaan Pajajaran, teman-teman. Seperti apakah kondisi gua tersebut? Mari kita sama-sama lihat. Tapi sebelum kita berangkat, kami mohon support dari teman-teman dengan cara mengklik tombol subscribe di bawah, dan jangan lupa nyalakan juga tombol loncengnya agar kita bisa sama-sama terus melakukan sebuah perjalanan menuju legenda, misteri, dan sejarah Lemira. Oke teman-teman, ini kita sudah sampai, cuman gangnya kelewat ya. Nih, saya lagi turun lagi buat nyari lokasi pastinya sebelah mana. Ini kita kelewat nih teman-teman. Kita cek dulu. Oh iya, nih. Tadi dia kok setendra itu tuh tadi pelangna. Ternyata kendaraan tidak bisa masuk ke area situs. Tadi kita menemukan tempat parkir di sekitar warung. Jadi kita harus berjalan menuju situs kurang lebih sekitar 200 meter. Ini kita sudah sampai di depan kita, yaitu rumah juru pelihara situs Gua Langkop. Tadi sih informasinya bernama Bapak Jaja. Kita langsung temui saja, mudah-mudahan kita bisa ngobrol langsung dengan beliau. Ikuti terus perjalanan kita teman-teman sampai selesai. Baik teman-teman, terima kasih masih setia mengikuti perjalanan kita di sebuah perjalanan menuju legenda, misteri, dan sejarah. Alhamdulillah ini kita sudah sampai di gerbang menuju ke lokasi tujuan kita, yaitu situs Gua Langkop. Tadi kita sudah bertemu dengan juru kunci ataupun juru pelihara, namun beliau kebetulan sedang ada tamu, jadi kita dipersilahkan untuk naik dulu ke atas. Nanti setelah kita explore di atas, baru kita akan kembali ke sini untuk ngobrol-ngobrol langsung dengan Abah Jaja selaku juru pelihara dari situs ini, teman-teman. Mari tanpa berlama-lama kita langsung saja. Di sini sudah tersedia tangga yang akan segera kita pijaki, teman-teman. Tadi sih Bapak atau Abah menginformasikan ada di sini itu berupa batuan menhir juga, selain gua ya, selain gua ada batuan menhir, ada, dan nanti kita coba lihat saja sama-sama. Nih, alhamdulillah cuaca hari ini teman-teman cukup cerah untuk perjalanan kita, teman-teman. Nah, ini kita sudah disuguhi nih teman-teman. Bisa teman-teman lihat di samping kanan saya terdapat bebatuan ya. Ini ciri khas bebatuan, mungkin ini salah satu jenis batuan megalitikum, dimana ciri khasnya itu terdapat sisa-sisa bongkahan-bongkahan yang berbentuk pipih, teman-teman, seperti yang kita pernah lihat di situs Arca Domas ataupun di situs-situs megalitikum lainnya, teman-teman.
Jadi sementara nanti kita akan coba explore saja, kita lihat keadaan sekitar, kita lihat bentuk-bentuk situs yang ada di sini. Nanti selebihnya baru untuk keterangannya kita akan tanyakan langsung ke Abah Jaja selaku juru pelihara, teman-teman. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang masih setia dan terus setia mengikuti perjalanan-perjalanan kita, teman-teman. Tak lupa kami mohon support dan dukungannya dari teman-teman dengan cara mengklik tombol subscribe di bawah. Jangan lupa nyalakan juga tombol loncengnya agar kita bisa sama-sama terus melakukan sebuah perjalanan menuju legenda misteri dan sejarah Lemira. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, hari ini kebetulan nama saya Bapak Jaja Hidayat ya. Abah Jaja ya. Ya, Abah Jaja. Hari ini alhamdulillah bisa ketemu sama teman-teman. Dari mana? Dari Lemira, Bah. Dari Lemira, mau bertanya tentang sejarah. Betul, nah gitu. Betul. Mudah-mudahan ke semuanya yang mendengar atau yang membuka ini sejarah bisa bermanfaat. Amin, ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, jadi sejarah singkat akan saya ceritakan. Nah, mungkin sejarah singkat. Baik betulnya mungkin banyak salahnya daripada betul ya, namanya sejarah. Karena sejarah itu kalau Abah katakan itu konon, jadi beja. Itu mungkin banyak kelirunya, banyak salah seperti itu. Nah, kenapa di sini Gua Langkop sampai terkenal kemana? Banyak yang jaro, banyak yang pengunjung, saban hari, saban malam. Ya kalau tidak ada lockdown mah itu ramai banget. Ya, kenapa sekarang sepi? Karena ada lockdown kan, nggak boleh. Itu udah sekian bulan, itu tidak boleh gitu. Nah, seperti itu. Kalau tidak diperbolehkan, itu pasti ramai saban malam. Karena ada satu sejarah yang berkaitan dengan nama Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi ya? Iya, Prabu Siliwangi. Nah gitu. Itu silahkan mau bertanya. Jadi situs Gua Langkop ini masih ada hubungannya dengan Pajajaran ya, Bah? Iya, masih ada. Iya, seperti itu. Ini Abah, pertama sih kita mau mengucapkan terima kasih. Tadi Abah lagi ada tamu, kita gangguin juga sampai akhirnya disusul ke atas sama Abah. Udah kewajiban. Ya, Bah, makasih sebelumnya sudah mengizinin kita untuk datang ke sini. Abah, punten ini kalau misalkan teman-teman bertanya, ini lokasi situs Gua Langkop ini di mana ini, Bah, lokasinya? Nama di Kampung Tapos. Oh, Kampung Tapos. Desa Sukaharja. Kecamatan Cijeruk. Ya, ini bukan kaki gunung. Oh, bukan kaki gunung. Bukan, lereng Gunung Salak. Oh, lereng. Gunung Salak, udah ya. Kita ini udah gunung. Oh, gitu. Ya, jadi masih masuk kawasan lereng Gunung Salak. Iya. Iya. Jadi kalau rutenya misalkan teman-teman ada yang pakai angkot juga bisa kali ke sini ya, Bah? Bisa. Nah, Bah, punten ini mau tanya-tanya sedikit. Di tempat ini kenapa sih, Bah, dikasih nama Gua Langkop, Bah? Kata orang tua dulu ya, harusnya mah ini karena dulunya Pasundan, harusnya bahasa Sunda Gua Lengkep. Oh, Gua Lengkep. Oh, Gua Lengkep. Gua Lengkep. Di zamannya Gua Langkop itu oleh orang tua dulu kalau bahasa kan disimulkan. Apa sih artinya lengkap? Lengkap. Gitu aja. Tapi kalau misalkan dinamaan itu Gua Lengkep, lengkapnya seperti apa? Nah, akan sulit anak cucunya ditanya soal lengkapnya nih, bukan guanya. Kalau namanya gua kan ini hanya batu alam ya, batu alam. Ini hanya batu alam gitu. Hanya mungkin ada apa sih kenapa seperti ini? Oh iya, Bah. Jadi memang masih jadi misteri ya artinya nama lengkap itu karena dari orang tua zaman dulu ya, Bah. Iya. Nah, Abah, terus punten, Bah, Abah Jaja di sini bertugas dari kapan, Bah? Abah punya tugas sih dari kecil ya. Hanya dimasukkan kepada Cagar Budaya dari tahun 1999. Di situ punya SK ke juru peliharaan Jupel. Kalau sebelum Abah di sini siapa, Bah, yang merawat, Bah? Dulu Haji Didi, Bapak. Oh, Bapak Abah. Bapak. Iya. Karena Bapak tuli udah bisa mendengar, akhirnya digantiin oleh Bapak. Oh. Gitu. Nah, dari orang tua atau dari kakek ke Abah itu generasi keberapa sekarang Abah di sini, Bah? Alhamdulillah, Abah ini ke generasi ke-6. Ke-6 ya. Iya. Tumpah darahnya pun yang 6 ini semuanya di sini. Oh, di sini. Makomnya ada di sini ada. Ada semuanya. Jadi gitu dari Mah Sekeng turun ke Mah Ekeng, turun lagi ke Mah Said, turun ke Uyut Sarnapi, ke Haji Didih, kemana apa semuanya makamnya ada di sini. Oh iya, Bah. Nah, ini kan tadi saya lihat, Bah, ini kan terbelah sama jalan, ada bagian sebelah kanan sama sebelah kiri. Sebelah kiri ini kan Gua Langkopnya ya, Bah ya. Iya, betul. Kalau yang sebelah kanan itu tadi saya lihat ada beberapa patilasan, itu patilasan siapa saja, Bah? Nah, itu kan masih namanya sejarah disebut konon, itu dulunya sebelum
si Baduga Maharaja Prabu Siliwangi tapa di sini, sudah ada Syekh Prabu Sakti. Patilasan ada semua batu, bikin batu menhir itu ya, batu itu sama dolmen ya, batu dolmen. Nah, itu ada di situ. Terus lagi kata sejarah nih, kata beja. Nah, hilangnya Syekh Prabu Sakti, datang lagi Syekh Sahada Sakti. Ya, datang lagi Mah Purbakawasa, juga Mah Jagaraksa. Di situ jadi ada 4 kesolihin-solihin yang pernah singgah di sini. Gitu. Seperti itu. Jadi kelima Sri Baduga Prabu Siliwangi. Jadi Sri Baduga Maharaja pernah bertapakur di sini juga ya? Iya, pernah. Itu ada di situ tuh pertapaannya. Beliau tapa gelar 21 hari. Rencana mau tapa mukim di sini 21 hari. Nah, tapi di sini sebelum masuk ke goa mendirikan batu ini dulu tuh. Oh, ada batu. Iya, ini batu tuh. Bisa kita lihat ya. Iya, bisa dilihat. Baik itu. Jadi batu itu yang mendirikan Prabu Siliwangi. Iya, Cendramata kali. Oh, Cendramata ya. Itu. Mungkin bisa dijadikan itu pertanda bahwa beliau pernah di sini Iya. Kalau bahasa nama istilahnya Tutunggul. Iya. Nah, terus Prabu Siliwangi apa sukses 21 hari di sini enggak? Oh, enggak. Kata sejarah enggak, karena beliau Prabu Siliwangi itu rasanya itu sudah ada. Sudah mendengar rasa bahwa anaknya mau nyusul ke sini, akhirnya hilanglah. Moska dari dalam, enggak keluar lagi. Nah, itu. Kan Prabu Siliwangi itu nama aslinya tuh Raden Prabu Pemanah Rasa. Raden Pemanah Rasa. Iya, Pemanah Rasa bin Jakasuruh. Itu Jakasuruh benar sampai Nabi Adam. Iya, ada itu. Ada sampai Nabi Adam. Baik. Gitu. Nah, kalau dulu berarti pernah nggak orang tua bercerita bah dulu tempat ini tempat apa gitu selain digunakan untuk bertapanya para sesepuh di sini bah? Ada ya. Dulu kan namanya dulu kan agamanya belum seperti sekarang ya, harus dimaklum ya. Betul. Kalau datang ke sini kayak menta-menta bener ke sini, tapi sekarang dirubah, nggak boleh ya. Contohnya misalkan orang dulu di waktu sudah kau bumi, Muharaman suka motong kambing di sini. Oh, di sini ya? Ya, motong kambing itu kepalanya, kakinya dikubur. Oh, baik. Nah, itu. Tapi setelah oleh Abah, tidak diboleh. Semuanya harus dimakan. Semuanya, kakinya, kepala, kecuali kulit-kulitnya dan dalam ususnya berak-beraknya buat apa itu ya. Yang masih dimanfaatkan harus dimanfaatkan. Alhamdulillah bisa nggak ada apa. Kalau dulu mah katanya kalau nggak di ruang itu ada belai. Oh, belai ya. Alhamdulillah sekarang nggak ada ya. Iya, seperti itu. Saya juga sempat baca bah, karena ternyata di daerah katanya sih di dekat Gua Langkop itu ada istilahnya Serentahun atau Muharaman. Iya. Berarti di sini ya bah ya. Iya, di sini. Sekarang masih masih ya? Kemarin tanggal 10 Muharram Abu melaksanakan di sini. Nah, potong kambing 2. Oh, potong kambing. Iya. Ya. Gitu. Tapi hanya di sini dipotong, dibawa ke rumah, dimasak, disedekahkan kepada masyarakat. Ya. Iya. Gitu. Bentuk rasa syukur ya. Iya. Terus mengadakan zikiran juga rame itu zikirannya di waktu 10 Muharram itu. Oh, alhamdulillah ya. Iya. Kita rencananya sih kemarin mau pas Muharram ke sini, Bang. Pas ingat udah kelewat, jadi akhirnya ya udah sekarang kita sempetin di sini. Iya. Tapi kalau yang berkunjung ke sini juga banyak ya, Bah? Dari kalangan apa aja, Bah, biasanya ke sini? Ya, semuanya kan namanya apa ya? Namanya manusiawi. Manusiawi. Makanya kalau seperti penjaga, seperti Abah ini jangan coba-coba kalah oleh tamu. Oh ya benar. Nah, jangan, kita harus kuat, harus kuat. Misalkan tamu mintanya itu ini, tetap aja kita walaupun jangan melihat materi. Betul. Tidak sedikit orang yang bahasa saya bisa ini, saya bayar 5 juta, saya bayar 10 juta. Kita jangan, nggak mau. Karena Allah aja, berdoa aja di sini, nah gitu. Tapi Abah lihat, misalkan 1 bulannya ada 100 orang ke sini. Yang dikobul ya ada 10 orang mah, gitu, ada kebanyakan seperti itu. Tapi tetap orang yang jaroh ini kan bukan minta-minta ke kayu, ke batu, ke gua, bukan. Dia itu sudah jadi kewajiban jaroh di sini ini karena tempatnya di hutan, adem, berdoanya rasanya rasa khusyuk. Ya. Yang ngejar khusyuk, ya, tidak lebih. Orang yang bujur dari manapun, bukannya kalangan biasa-biasa aja, kiai pun ajangan banyak yang ke sini hanya merasakan berzikir di sini, berdoa di sini rasanya khusyuk. Itu aja, itu ya, aja. Bah, iya, itu. Tadi juga saya sempat baca sih di sini Abah menegaskan dilarang berbuat musyrik ya, Bah. Enggak boleh gitu. Jadi sama Abah benar-benar tegas, teman-teman. Abah ini sangat baik sekali merawat dan menjaga tempat ini. Terus kalau dari kalangan pelajar, mahasiswa banyak itu banyak kalau namanya mahasiswa itu kan punya pekerjaan, sudah jadi sarjana, insinyur kan pekerjaan belum punya. Kadang-kadang beliau berdoa di sini, gimana mengolah ilmunya.
minta kepada Allah. Dia itu misalkan mau buka pabrik, sekarang ingin berkah, berdoalah di sini seperti itu. Hanya numpang ya. Di sini bukan minta apa-apa, hanya numpang tempat. Kenapa? Di sini boleh coba pikir aja secara logika. Berdoa itu di masjid sama kan? Betul. Di majelis sama, betul. Di rumah sama. Betul. Kenapa di tempat ini kayak liang ula, kayak liang macan? Benar. Kok berdoa? Nah, kita itu ngambil wasilah. Karena ini pernah didudukan oleh solihin yang tadi. Benar. Syekh Perbu Sakti, Syekh Sada Sakti, Mahpur Bakal, orang solihin. Nah, kita wasilah dari situ, insya Allah doa kita diijabah. Itu aja. Benar. Gitu. Banyak yang bukti, banyak yang diijabah. Gitu. Banyak itu. Hanya jangan coba-coba kita punya rasa dari sini. Tetap dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya kita menumpang tempat seperti itu. Benar. Itu. Terus selama Abah bertugas nih menjaga dan merawat tempat ini, Bah, punya pengalaman menarik nggak, Bah, yang mungkin bisa diceritakan, Bah? Ya mungkin ada, tapi kan kalau menarik pengalaman Abah sampai ke sugesti atau kepada keayaan uka mah, ya namanya itu kan kayak mimpi ya, pasti ada aja, masih ada. Misalkan kita lagi di sini, kadang-kadang ada harimau di belakang segala macam, itu namanya di hutan kan, sudah ada seperti itu. Ada ketemu sama pocong segala macam, ada namanya di hutan lah, seperti itu ada. Nah gitu kan yang Abah khawatirkan, orang-orang yang datang ke sini banyak membawa atau dia mudah merasakan jadi pemimpin, mengatakan disinilah yang disebut yang megang patih hurip. Nah ini udah keliru. Disinilah tempatnya, makam inilah yang pegang patih hurip, itu salah. Ya. Yang pegang patih hurip dunia ini adanya Allah. Allah Subhanahu Wa Taala, benar. Datang ke sini kita berdoa seperti kamu tadi kan, baca Fatihah, berdoa itu bagus. Nah, itu jangan jangan mengatakan bahwa ini sakti yang pegang patih hurip Kampung Tapos ini di sini, itu salah. Ya, memang banyak kejadian. Misalkan kita di sini ada mubadai, ada angin gede. Angin gede. Nah, diketuk, baca Fatihah, sebut ini karumat semua, itu insya Allah selamat. Baca Fatihah, syahadat 7, salawat 7, la haula 7, insya Allah selamat. Angin akan kemana-mana, walaupun lewat aja. Banyak kejadian. Coba udah denger gak Gunung Salak ini pernah longsor besar, nggak ada kan? Nah, itu nggak ada itu ini terus. Keduanya di sini lucunya, menariknya, kalau nyimpan motor asal aja di situ siang malam itu selamat ya. Selamat ya. Nah, insya Allah selamat seperti itu. Karena mungkin ada kekuatan apa Bapak juga tidak tahu. Benar, seperti itu. Jadi, kalau dari kendaraan belum pernah kejadian apa-apa ya. Belum pernah. Itu jadi pencoleng yang berani gitu. Bukannya takut oleh karumat di sini, bukan. Mungkin ada apalah di situ kita seperti itu. Nah, itu. Bah, satu lagi nih, Bah. Zaman sekarang nih di area sebutnya era milenial katanya, Bah, ya. Kan para kaum muda, para generasi muda itu sudah mulai istilahnya poek sejarah atau melupakan itulah sejarah. Makanya Abah amanat kepada anak-anak muda, remaja putra, remaja putri, umumnya kepada orang tua juga, itu jangan melupakan sejarah. Galilah sejarah. Dimanapun, sejarah apapun, itu harus. Karena sejarah tongkat kehidupan. Tongkatnya kemajuan juga sejarah. Betul, Bah. Sejarah itu kemajuan alam, kemajuan lingkungan, kemajuan negara, itu sejarah itu. Jangan dilupakan, itu sejarah. Nah, itu harus punya, yang dibikin web adalah dari sejarah dulu. Benar. Itu harus itu. Abah menarik kepada kamu, masih muda, menanya sejarah ini. Nah, itu mudah-mudahan semua yang kamu lakukan itu ada hikmahnya untuk umum. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin seperti itulah dari apa ya. Baik teman-teman, alhamdulillah ya, dengan kita silaturahmi ke Abah Jaja, banyak informasi, banyak nasihat yang bisa kita dapatkan. Nah, Abah punten, Abah sekarang Yuswa berapa, Bah, usia, Bah? Masih muda. Baru 13. Baru 13. Lahir 60. Iya. Baik, semangatnya masih muda ya. Masih muda. Abah sampai berapa balik dari sini, tiap ada ini diantar ke bawah, balik lagi Abah masih. Jadi pas hari ini, bulan ini Abah 60. Alhamdulillah. 60 ya. Iya, sebentar lagi tahun depan mungkin umur bonus. Umur bonus. Ya, bener. Katanya bonus ya, Pak. Tapi enggak, teman-teman, kita sama-sama doakan Abah Jaja, mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur ya, Pak. Amin. Amin. Mudah-mudahan Abah Jaja diberikan rezeki yang halal, yang amin. Yang baik, amin. Agar Abah Jaja bisa
bisa terus istiqomah menjaga dan merawat tempat ini teman-teman. Iya. Abah mungkin itu saja Bah Iya. obrolan singkat kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih untuk Abah sekali lagi sudah menyempatkan diri untuk menemani kita bercerita tentang sejarah yang ada di sini. Tak lupa untuk teman-teman support terus channel Lemira dengan cara mengklik tombol subscribe di bawah. Jangan lupa nyalakan juga tombol loncengnya agar kita bisa sama-sama terus melakukan sebuah perjalanan menuju legenda misteri dan sejarah Lemira. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.